Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah mekanika dan juga teman-teman seperjuangan. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi tentang rotasi benda tegar yang beranggotakan 3 orang, Ahmad Hilmi Fauji, Dian Agus, dan Resa Resta Pelani. Di sini ada 3 pemateri dan juga materi yang akan dipaparkan ada 5 materi. Yang pertama mengenai rotasi benda tegar, yang kedua mengenai momen inersia, yang ketiga mengenai torsi, yang keempat mengenai teorema umum momentum angular, dan yang kelima mengenai gerak menggelinding. Baiklah, mengefisiensikan waktu, langsung saja pada pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai rotasi benda tegar. Nah, apa yang menyebabkan benda berotasi? Ini sudah ada benda tegar ya, ada besi dan juga ada adonan tepung. Lanjut ke pengertian. Jadi benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Gerak rotasi benda tegar adalah gerak benda yang diputar pada porosnya yang disebabkan oleh momen gaya atau torsi serta tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya. Jadi intinya penyebab benda berotasi itu adalah oleh momen gaya. Nah, di sini ada contoh torsi atau contoh rotasi benda tegar ya. Ada bola, ada orang yang sedang bermain bola, dan juga ada globe. Bisa dilihat. Selanjutnya, materi mengenai momen inersia. Nah, momen inersia itu adalah sebuah benda yang berotasi pada sumbunya, cenderung untuk terus berotasi pada sumbu tersebut selama tidak ada gaya luar atau momen gaya yang bekerja pada bendanya. Ukuran yang menentukan kelembaman benda terhadap gerak rotasi dinamakan momen inersia. Bisa dilihat ini gambarnya, gambar momen inersia, ada poros putar dan juga ada jarak partikel terhadap titik. Selanjutnya, momen inersia partikel merupakan hasil kali antara massa M partikel dengan kuadrat jarak partikel tersebut dari titik porosnya R. Rumusnya I sama dengan M kali R kuadrat. Keterangannya, I sama dengan momen inersia satuannya kilogram kali M kuadrat. M sama dengan massa partikel satuannya kilogram. R sama dengan jarak partikel terhadap titik poros satuannya M atau meter. Contoh soal. Sebuah partikel bermassa 2 kg dihubungkan dengan seutas tali panjang 20 cm yang sangat ringan sehingga massa tali dapat diabaikan seperti pada gambar berikut. Hitunglah momen inersia partikel tersebut. Nah, ini ada gambarnya. Diketahui M itu kan massa partikel atau kilogram. Nah, di sini massanya itu adalah 20 kg. Dan R-nya itu adalah jarak partikel terhadap titik porosnya itu adalah 20 cm atau dikemeterkan 0,2 meter. Yang menjadi pertanyaan di sini kita cari momen inersianya. Jawab, I sama dengan M kali R kuadrat. Ini rumusnya. I sama dengan dibawahkan M itu adalah 20 dikali 0,2 kuadrat. Selanjutnya, I sama dengan 20 dikali 0,04. 0,04 itu hasil dari 0,2 kuadrat. Dan hasilnya itu adalah I sama dengan 0,8 kg M kuadrat. Selanjutnya, momen inersia sistem partikel adalah kumpulan dari beberapa partikel yang memiliki inersia total dari hasil jumlah seluruh momen inersia pada tiap-tiap partikel. Rumusnya itu adalah sigma M
kali R kuadrat sama dengan MIRI kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat tambah Mn dikali Rn kuadrat. Momen inersia benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang memiliki satu kesatuan massa yang kontinu, tidak terpisah antara satu sama lain dan bentuknya itu teratur. Momen inersia benda tegar tergantung pada bentuk benda, massa benda, dan sumbu putarnya. Berikut rumusnya. I sama dengan K kali M kali R2. Keterangannya K itu sama dengan konstanta inersia yang tergantung pada suhu dan bentuk benda. R sama dengan tergantung bentuk dan sumbu rotasi atau jari-jari atau juga panjang dan lain-lain. Nah, di sini di gambar ada rumus-rumus lain dari momen inersia bisa dilihat oleh kalian semua. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu mengenai torsi. Momen gaya atau torsi adalah suatu kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Torsi bisa disebut juga suatu besaran yang dapat memutarkan benda. Lambang dari torsi adalah tau. Contoh pada pintu, ketika ingin membuka pintu, kamu hanya perlu memutar engsel. Dan kemudian pintu terbuka, maka agar bisa bekerja, torsi dipengaruhi oleh engsel, pintu sebagai titik tumpunya, gaya yang bekerja yaitu orang yang membuka pintu, dan lengan yaitu adalah jarak terhadap titik tumpu. Berikut adalah gambarnya. Engsel pintu sebagai titik tumpu. Nah ini. Terus gaya yang bekerja. Ini gaya yang bekerja. Terus selanjutnya ada ini lengan. Rumusnya yaitu tau sama dengan F dikali R. Keterangannya tau sama dengan momen torsi. Satuannya itu Nm. F sama dengan gaya, satuannya N. R adalah jarak gaya terhadap poros, satuannya M. Selanjutnya, torsi juga memiliki arah. Jika arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti nilainya positif. Sedangkan jika searah dengan jarum jam, maka bernilai negatif. Torsi juga akan bekerja maksimal ketika gaya yang diberikan tegak lurus, yang berarti 90 derajat. Nah, ini adalah gambarnya. Berikut adalah rumusnya, adalah T sama dengan, tau sama dengan F dikali sin theta dikali R. Keterangannya tau sama dengan momen torsi atau satuannya Nm, F adalah gaya, satuannya N, R adalah jarak gaya terhadap poros, satuannya M, dan theta sama dengan sudut antara R dan F, satuannya rad per S. Langsung ke contoh, sebuah baut akan diputar menggunakan kunci pas dengan gaya 40N seperti ditunjukkan dalam gambar. Jika titik tangkap gaya berjarak 50 cm dari titik pusat baut, berapakah besar momen gaya terhadap baut tersebut? Nah, berikut adalah gambarnya. Penyelesaiannya diketahui F sama dengan 40N, R sama dengan 50 cm, dan theta sama dengan 150 derajat. Yang ditanyakannya di sini adalah tau. Di sini masukkan rumusnya, tau sama dengan R dikali F sin theta. Langsung dimasukkan, tau sama dengan R-nya yaitu 0,5 cm, F-nya 40N, sin theta-nya yaitu sin 150 derajat. Selanjutnya, T sama dengan 0,5 cm dikali 40N. Nah, sin dari 150 derajat yaitu 1/2. Dan hasilnya yaitu tau sama dengan 50 Nm. Selanjutnya ke pembahasan keempat yaitu teorema umum momentum angular. Momentum angular atau momentum sudut adalah momentum suatu benda yang berotasi pada porosnya atau bergerak melingkar hingga membentuk sudut tertentu. Arah momentum sudut tegak lurus dengan arah jari-jari. Nah, ini adalah gambarnya. Terus, selama berotasi, titik A memiliki momentum sebesar P sama dengan M dikali V.
Hasil perkalian momentum dengan jarak R disebut momentum sudut dan diberi notasi L. Nah, L sama dengan P dikali R, selanjutnya L sama dengan M dikali V dikali R, dengan Pi sama dengan omega dikali R, maka L sama dengan M dikali omega dikali R dikali R. Selanjutnya L sama dengan M dikali R kuadrat dikali omega, dengan I sama dengan M dikali R kuadrat. Benda yang bergerak secara rotasi memiliki momentum sudut dengan rumus yaitu L sama dengan I dikali omega. Keterangannya, V sama dengan kecepatan linear atau satuannya M per S, L sama dengan momentum sudut, satuannya kilogram M kuadrat per S, dan M sama dengan massa partikel atau titik, satuannya kilogram, R jarak partikel ke sumbu putar, satuannya M, omega yaitu kecepatan sudut, satuannya rad per S, I sama dengan momen inersia, satuannya kilogram M kuadrat. Nah, contohnya, sebuah roda memiliki massa 40 kg dan diameter 120 cm. Roda tersebut berputar dengan kecepatan sudut 5 rad per S. Hitunglah besar momentum sudutnya. Di sini penyelesaiannya diketahui R sama dengan 60 cm dikemeterkan yaitu jadi 0,6, M sama dengan 40 kg, omega sama dengan 5 rad per S. Yang ditanyakannya di sini adalah L, yaitu momentum sudut. Jawabannya L sama dengan M dikali R kuadrat dikali omega, L sama dengan 40 dikali 0,6 pangkat 2, yaitu dari R kuadrat ya, terus dikali 5, omeganya 5. Dan hasilnya yaitu L sama dengan 72 kg M kuadrat per S. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya kembalikan lagi ke moderator, kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri yang ketiga. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Lanjut, hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut berbunyi jika tidak ada gaya yang memengaruhi pada sistem momentum sudut, sistem adalah tetap. Hukum berarti bahwa momentum sudut sebelum dan sesudah peristiwa adalah tetap. Momentum sudut benda dinyatakan dengan rumus L1 sama dengan L2, L1 dikali omega 1 sama dengan L2 dikali omega 2. Keterangan. L1 sama dengan momentum sudut awal, L2 sama dengan momentum sudut akhir. Omega 1 sama dengan kecepatan sudut awal dalam kurung rad per sekon. Omega 2 sama dengan kecepatan sudut akhir dalam kurung rad per sekon. Contoh penerapan aplikasi hukum kekekalan momentum sudut adalah gerak pelompat indah, gerak penari balet, dan gerak akrobat. Contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 8 kg M pangkat 2. Ketika kedua lengannya sedang terlentang dan 2 kg M pangkat 2, ketika lengan merapat ke tubuhnya, pada saat kedua lengannya terentang, penari tersebut berputar dengan kelajuan 3 putaran per sekon. Setelah itu, kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya. Tentukanlah laju putaran penari ketika kedua lengannya merapat. Penyelesaian diketahui L1 sama dengan 8 kg M pangkat 2, L2 sama dengan 2 kg M pangkat 2. Omega sama dengan 3 putaran per sekon. Dinyatakan W sama dengan tanda tanya. Jawab. L1 omega 1 sama dengan L2 dikali omega 2. Omega 2 sama dengan dalam kurung L1 dikali omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan dalam kurung L1 dikali omega 1 per L2. Omega 2 sama dengan 8 kali 3 per 2. Omega 2 sama dengan 12 putaran per sekon.
5. Gerak menggelinding. Gerak menggelinding pada benda terjadi pada saat benda tersebut mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Benda yang melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi sigma tau sama dengan I kali A, dan persamaan translasi sigma F sama dengan F kali A. Gerak menggelinding pada bidang datar. Sebuah silinder pejal bermassa M dan berjari R menggelinding sepanjang bidang datar horizontal. Pada silinder diberikan gaya sebesar F. Berapakah percepatan silinder tersebut jika silinder menggelinding tanpa selip? Jika silinder bergulir tanpa selip, maka silinder tersebut bergerak secara translasi rotasi pada kedua macam gerak tersebut. Berlaku persamaan-persamaan berikut. Untuk gerak translasi, F dikurang F sama dengan M kali A dan N dikurang MG sama dengan 0. Untuk gerak rotasi, tau sama dengan I kali A. Karena silinder bergulir tanpa selip, maka harus ada gaya gesekan. Besarnya gaya gesekan pada sistem ini adalah sebagai berikut. IA sama dengan FR, F sama dengan IA per R. Jika A sama dengan A per R, maka F sama dengan A per R dalam kurung A per R sama dengan IA per R pangkat 2. Jika mensubstitusikan ke dalam persamaan F kurang F sama dengan F kali A, maka mungkin teman-temanku sekalian bisa dilihat gambar di samping ini dan bisa memahami. Gerak menggelinding pada bidang miring. Gerak translasi diperoleh dengan mengasumsikan semua gaya luar bekerja di pusat massa silinder. Menurut hukum Newton, 1. Persamaan gerak dalam arah normal adalah N dikurang MG konstanta sama dengan 0. 2. Persamaan gerak sepanjang bidang miring adalah MG sin theta dikurang M sama dengan MA. 3. Gerak rotasi terhadap pusat massa gerak rotasi terhadap massanya. Gaya normal N dan gaya berat MG tidak dapat menimbulkan rotasi terhadap titik 0. Hal ini disebabkan garis kerja gaya melalui titik 0, sehingga lengan momennya sama dengan 0. Persamaan yang berlaku adalah sebagai berikut. Nah, ini kawan-kawan gambar rumusnya. Silahkan kawan-kawan pahami, lihat, dan resapi. Nah, ini gambar yang ini adalah menyambung ke sini, ke gaya normal N dan gaya berat MG. Nah, karena I sama dengan 1/2 M R pangkat 2, maka persamaannya menjadi sebagai berikut. A sama dengan MG sin theta per 1/2 M tambah M sama dengan 2/3 G sin theta. Besarnya perubahan tenaga potensial gravitasi menjadi tenaga kinetik yang dialami benda adalah sebagai berikut. Nah, kawan-kawanku sekalian, ini gambar rumusnya seperti kayak tadi, mungkin beda rumusnya ya, silakan pahami dan diresapi oleh kawan-kawan sampai mengerti. Jadi kecepatan benda di dasar bidang miring setelah menggelinding adalah V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang terakhir. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.